pagi Ibu, saat ini perusahaan saya berencana membuka cabang baru dan memperluas usaha. Oleh karena itu, saya membutuhkan tambahan modal serta pinjaman untuk mendukung pengembangan perusahaan. Saya tertarik untuk menanamkan modal, namun sebelum itu saya ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan Anda. Apakah perusahaan Anda memiliki resiko yang tinggi? Saya juga perlu memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya di masa mendatang. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menganalisis debt to asset ratio. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan, sebenarnya berapa banyak yang dibiayai oleh utang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan debt to asset ratio atau DAR. Debt to asset ratio merupakan rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini penting karena dapat membantu investor, kreditur, maupun manajemen dalam menilai tingkat resiko keuangan perusahaan. Baik, berdasarkan laporan keuangan, total aset perusahaan saya sebesar 1 miliar, sedangkan total utangnya sebesar 400 juta. Bagaimana cara menghitung debit to asset rasio tersebut? Perhitungannya cukup sederhana, rumusnya adalah DAR sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Jika total utang perusahaan sebesar 400 juta dan total asetnya 1 miliar, maka hasil debt to asset ratio adalah 40%. Artinya, dari setiap 100 aset yang dimiliki perusahaan, sebesar 40 berasal dari utang, sedangkan 60 sisanya berasal dari modal sendiri. Secara umum, semakin tinggi nilai debt to asset ratio, semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap utang. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio ini, semakin kecil resiko perusahaan dalam menentukan nilai kewajibannya. Dengan debit to asset rasio sebesar 40%, saya melihat bahwa kondisi perusahaan masih tergolong cukup baik. Resiko keuangannya tidak terlalu tinggi, sehingga saya tertarik untuk menanamkan modal. Saya juga menilai perusahaan masih mampu mengelola utangnya dengan baik. Dengan kondisi tersebut, pengajuan pinjaman masih dapat dipertimbangkan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya akan tetap menjaga agar penggunaan utang tidak melebihi kemampuan perusahaan. Dari drama sederhana ini, kita dapat memahami bahwa debt to asset ratio bukan hanya sekedar angka. Rasio ini membantu investor dalam menilai risiko investasi, membantu kreditur dalam menentukan kelayakan pemberian pinjaman, serta membantu manajemen perusahaan dalam mengendalikan penggunaan utang. Karena itu, debt to asset ratio merupakan salah satu alat penting dalam analisis laporan keuangan. Ternyata, analisis laporan keuangan tidak hanya berkaitan dengan menghitung angka, tetapi juga memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh. Benar, dengan memahami rasio keuangan, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih bijaksana. Ilmu seperti ini sangat penting bagi calon akuntan maupun pelaku bisnis. Jika kalian tertarik mempelajari analisis laporan keuangan, audit, perpajakan, serta berbagai bidang akuntansi lainnya secara lebih mendalam, mari bergabung bersama program studi S1 Akuntansi Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yuk kuliah di akuntansi Unusa. Yuk kuliah di akuntansi Unusa. Yuk kuliah di akuntansi Unusa.